Allah mengaruniakan kepada kita salah satu nikmat itu adalah nikmat keamanan. Sedangkan di depan mata kita sekarang ini, saudara-saudara kita Allah Subhanahu wa taala mereka sedang Allah uji. Allah menguji keimanan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sedang menguji keimanan kita selaku umat Islam di seluruh dunia. Di manakah tingkat kepedulian kita? Kita mengaku umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejauh manakah kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita? Maka bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita datang ke masjid, kita pulang ke rumah masih dalam keadaan aman. Dan inilah pengharapan kita sepanjang hayat kita. Semoga bumi kita ini, negeri kita ini sentiasa dalam keadaan aman, sejahtera. Itulah yang merupakan kehendak, keinginan daripada kita selaku umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terus dapat mengabdikan diri kita kepada Allah, agar mudah, agar kita senantiasa khusyuk untuk beriman kepada Allah. Namun Allah juga menguji di antara keimanan orang-orang yang beriman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga telah mengabadikan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Inilah ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ketakutan, ketika mereka Allah uji dengan hilangnya nyawa, ketika mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berpisah dengan keluarga, ini semua adalah karena Allah ingin melihat wabasyiris sabirin, siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar ketika mereka sedang diuji dengan berbagai macam ujian. Dan inilah pendidikan yang telah ditanam oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kita mengaku umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku patuh dan tunduk terhadap perintah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pernahkah kita membuktikan kepatuhan kita? Pernahkah kita membuktikan ketaatan kita kepada pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda sepanjang hidupnya senantiasa mengarahkan kita, berwasiat kepada kita agar kita menjadi umat yang bahagia, umat yang mulia, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bagaimana pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah memikirkan untuk dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika setelah mengimami para sahabat bertanya, karena menjadi kebiasaan setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan duduk bersama dengan para sahabatnya. Kemudian di subuh itu sahabat melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan keadaan biasanya. Sehingga ketika setelah salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau sehat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ana sehat. Namun mengapa kami mendengar sesuatu yang lain daripada yang lain dari tubuhmu? Dan kami melihat pergerakanmu agak berbeda dari hari biasanya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari duduknya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka jubahnya dan memperlihatkan bahwa di perutnya sedang terikat 3 batu. Dan batu itulah yang sedang berbunyi. Para sahabat menjerit, "Wallahi, demi Allah, mengapa engkau tidak beritahukan kepada kami ya Rasulullah? Kami sanggup menggadai ibu dan bapa kami demi untukmu." Para sahabat menjerit. Mereka ingin berbakti, berbuat baik kepada Rasulullah. Apa dijawab Rasulullah? "Tidak para sahabatku, tidak akan pernah sekalipun. Karena aku ridha ketika hari ini Allah Subhanahu wa taala menguji diriku. Hari ini aku rela bahwa Allah sedang menguji diriku. 3 hari tidak dimasuki oleh makanan di dalam perut ini. Aku ridha dan aku bermohon kepada Allah agar umatku kelak mereka tidak Allah uji dengan tidak makan sampai 3 hari. Pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan ketika akhir hayatnya, ketika dalam sakaratul mautnya,
Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang merupakan kekasih Allah pun Allah uji dengan kesakitan, dengan pedihnya sakaratul maut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan ketika dalam keadaannya sakaratul maut. Begitu baginda sadar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap air di wajahnya dan baginda berdoa, "Ya Rabb, begitu sakitnya sakaratul maut ini, begitu pedihnya sakaratul maut ini ya Rabb. Namun kumohon kepadamu ya Rabb, izinkanlah, berikanlah sakaratul maut yang akan engkau berikan kepada seluruh umatku untuk diriku, agar mereka tidak merasakan sakaratul maut." Pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, kecintaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat. Bahkan di padang mahsyar kelak, sosok manusia yang tersibuk yang memikirkan tentang umat adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seluruh nabi-nabi yang lain berkata nafsi nafsi, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk bermunajat kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan hisab kepada umatnya. Pengorbanan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kebangkitan ini semua dikisahkan di dalam kitab Tazkiratul Ahwal Maut wa Yaumil Akhirah oleh Imam Al-Qurtubi. Boleh kita baca. Ketika manusia pertama dibangkitkan, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terucap dari mulutnya, ummati. Bukan zaujati, bukan istrinya, bukan anaknya, namun umatnya yang baginda rasa. Baginda sangat khawatir terhadap umatnya. Dan inilah yang ditanamkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umatnya. Baginda merindukan kita sepanjang hidupnya. Di akhir-akhir hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di depan para sahabat, baginda menitiskan air matanya karena rasa rindunya. Maka hadis ini masyhur, ana mushtaqun bi ikhwani. Aku merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi tersenyum, la bal antum ashabi. Tidak, kalian adalah sahabatku. Ikhwani, saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzi lam yarawni walakinnahum yu'minu bi. Saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak pernah hidup sesama denganku, mereka tidak pernah melihat wajahku, namun mereka beriman kepadaku. Ini kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus membuktikan kecintaannya ini terhadap diri kita kepadanya? Kita membaca kisah para sahabat. Tidak sedikit dari para sahabat mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan di dalam kitab. Salah seorang sahabat bernama Thauban bin Manabbah. Beliau mempunyai tubuh badan yang indah, mempunyai paras rupa yang begitu cantik, sentiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika baginda berhijrah, baginda berdakwah, meninggalkannya dalam beberapa saat, dalam beberapa waktu. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan sahabatnya Thauban bin Munabbah ini. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi tubuhnya yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya yang punya badan yang begitu cantik, namun sekarang sudah berubah. Sehingga baginda bertanya, wahai Thauban, apakah engkau sakit? Apa yang terjadi terhadap dirimu? Apa beliau jawab? Tidak ya Rasulullah. Semenjak engkau meninggalkan aku di Madinah, terasa dunia begitu gelap ya Rasulullah. Ketika engkau meninggalkan aku, makan yang kumakan pun terasa tidak lazat ya Rasulullah. Begitu kecintaan para sahabat. Dan aku khawatir ya Rasulullah, walaupun nantinya kita dimasukkan ke dalam syurga, namun aku tekad khawatir tidak akan berjumpa denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan wasiat kepada kita. Al-muslimuna lil muslim
kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Maka ketika saudara-saudara kita dalam penderitaan, apakah kita merasa penderitaan sahabat kita? Karena ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekurang-kurangnya apabila kita terlintas di hati kita rasa sedih terhadap saudara-saudara kita yang Allah sedang uji mereka hari ini, sentiasalah menghadapkan tangan kita kepada Allah, bermunajah kepada Allah, mohonlah pertolongan kepada saudara-saudara kita, karena mereka adalah saudara kita, mereka saudara seiman bersama dengan kita. Ini yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan kabar gembira, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa orang-orang yang mereka bertaat kepada Allah dan Rasul, mereka cinta kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, mereka sungguh nantinya pada hari kiamat akan Allah berikan kebersamaan mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Inilah jaminan Allah. Ketika ada kepedulian kita kepada perintah Allah dan Rasul, mencintai saudara-saudara kita yang sedang terzalimi adalah merupakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, datanglah kalian untuk menolong agama Allah. Perintah. Maka apabila kita peduli dengan perintah Allah, kita peduli dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita akan ditempatkan bersama dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang yang telah membenarkan agama Allah, dan bersama dengan orang-orang yang saleh. Faula, inilah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari yang mulia ini, khatib berpesan kepada diri khatib dan kepada kita semua, marilah senantiasa kita bersyukur akan nikmat yang Allah berikan di negeri kita ini. Jadilah kita orang-orang yang senantiasa bersatu di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bersyukur akan nikmat ini. Karena orang-orang yang pandai bersyukur, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan ini sepanjang masa, sehingga mereka benar-benar bersyukur kepada Allah dan mereka akan kufur, maka Allah akan mencabut nikmat keamanan ini. Na'udzubillah, kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita untuk menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan senantiasalah kirimkanlah doa kita kepada saudara-saudara kita yang sedang ditindas, saudara-saudara kita yang sedang terzalimi. Mereka air tidak ada, listrik yang sedang dimatikan, bahkan makanan pun mereka sedang disekat. Siapapun kita sedang merasakan perkara ini, apabila ada rasa empati kita membuktikan masih ada nilai iman di dalam diri kita terhadap apa yang sedang diderita oleh saudara-saudara kita yang beriman di Palestina. Semoga Allah senantiasa memberikan islah, memperbaiki nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masuk ke dalam dua rukun khutbah Jumat. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal musliman wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi kulli makan. Fa ahlikil kafara wal musyrikina wal munafiqina wal yahudiyyin a'da'aka a'da'ad din innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.